yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Semudah Bapak Ibu untuk hadir berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku
setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, saat kami berserah di hadapan Tuhan, ada pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup kami. Ada kuasa demi kuasa yang tercurah di tempat ini. Karena kami percaya 1-2 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir dan melawat setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan, kami percaya Tuhan. Yang susah Tuhan akan berikan penghiburan. Yang sakit dengan bilur Tuhan, kami percaya ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini. Coba berikan suara-suara yang paling meriah dong buat Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan kita yang ajaib. Dia mulia. Haleluya. Go!
biarkan dia bertahan setiap hidup kita. Kita percaya persoalan boleh datang silih berganti, tetapi tangan Tuhan gak pernah lepaskan hidup kita. Terima kasih Berkata
kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Saat kami dalam keadaan lemah, saat kami dalam keadaan putus asa, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang beserta dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya akan Engkau Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami percayai hanya Engkau, tidak lain-lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar kuasa Tuhan ada di dalam hidup kami, sehingga selalu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan-kekuatan yang baru dalam hidup kami, memberikan kepada kami penghiburan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh kuat sampai detik pagi hari ini Tuhan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menghentak setiap jemaat boleh datang ke tempat ini, untuk kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami memperoleh berkat-berkat ilahi dari Tuhan, yang terus mengubahkan setiap kami, hari lepas hari Tuhan. Hidup kami dibarui, terus dibarui. Pada akhirnya kami akan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya pujian dan penyembahan kami sudah naik di hadapan. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang lebih lagi, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman. Berikan tanda hati kami yang terbaik Tuhan, sehingga firman ini boleh bertumbuh di dalam hidup kami, terus bertumbuh, sehingga kami boleh mengalami kedewasaan di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, biarlah kuasa-Mu mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan. Hamba yang gak bisa apa-apa, tapi kami percaya biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami boleh fokus saat kami mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati worship leader, singer, pemain musik, LCD Sound System diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan, memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Masih dalam suasana Paskah ya Bapak Ibu ya. Kita tahu Paskah itu adalah sebuah kemenangan ya, karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus ya, Yesus sudah bangkit, Dia sudah menang ya atas dosa kita, Dia sudah menang atas alam maut ya. Jadi lewat kebangkitan Tuhan luar biasa, sehingga kita memiliki kemenangan yang sejati ya. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya memberi tema ya, kemenangan sejati. Jadi lewat kebangkitan Tuhan Yesus ya, kita menang ya, karena iblis sudah dikalahkan, dosa-dosa kita sudah dikalahkan, dosa-dosa kita sudah dihapuskan ya, lewat kematiannya di atas kayu salib ya. Luar biasa kasihnya dalam hidup kita, luar biasa Bapak Ibu ya. Dia mengasihi kita
Bahkan dia katakan, Tuhan tidak mau satu jiwa binasa, tapi Tuhan mau setiap kita boleh menerima hidup yang kekal. Itu Tuhan kita, Bapak. Luar biasa Tuhan kita. Ayo kita buka lebih dulu sebagai ayat emasnya dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat yang ke-42. Ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Karena cuma satu ayat ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-42 ya. 2, 3. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Mereka ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi waktu itu Tuhan Yesus kan diolok-olok, ya, waktu tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus diolok-olok, dihina, katakan, ya, orang lain kamu bisa selamatkan, tapi dirimu sendiri nggak bisa. Ya. Makanya para perwira bilang turun dari salib, ya, dan kami baru percaya, katakan ini. Seakan-akan waktu kita melihat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, seakan-akan Tuhan Yesus kalah, ya, gagal kalau kita melihatnya. Bahkan waktu diadili oleh Pilatus, ya, Tuhan Yesus tidak membela dirinya, ya, bahkan dia hanya diam. Sehingga apa? Sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Ya. Apalagi waktu tergantung di kayu salib, ya, pasti orang mengatakan, oh berarti Kristus itu gagal, kalah. Karena mati kan tergantung di kayu salib. Ya. Tapi apakah demikian, Pak? Tidak, ya. Justru sebaliknya. Ya, lewat kematiannya Kristus memperoleh kemenangan yang sejati. Kadang-kadang memang kita melihat sesuatu, ya, contohnya, ya, kalau kita ada satu bingkisan, kadang-kadang kita melihat bingkisan itu, kita melihat hanya tampak luarnya, ya, kita melihat itu tampak luarnya indah, ya, kemasannya dibuat begitu indah. Kalau saya ingat ini hampir hari Lebaran, ya, ada hampers ya, hampers Lebaran yang dibuat. Saya melihat anak saya Gaby itu membuatnya indah, ya. Dari luar kemasannya begitu indah kalau kita lihat, ya. Karena beberapa orang itu WA itu bilang, aduh bagus sekali, ya, kemasannya aduh bagus sekali hiasnya. Kadang-kadang kita hanya melihat kemasan luarnya, tapi kita tidak pernah melihat isinya, ya. Jadi seperti ini juga waktu kita melihat, ya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kadang-kadang bahkan murid-muridnya memandangnya itu seperti sebuah kekalahan. Ya, karena apa? Karena Kristus mati, katanya. Ya, tapi justru lewat kematiannya di situ pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Dia memperoleh kemenangan, ya, yang saya boleh bilang kemenangan yang agung itu terjadi. Ya. Jadi Kristus telah memutuskan, Bapak Ibu, ya, bahwa pengenalan akan Dia sebagai Mesias itu justru terjadi setelah kematiannya. Ya. Waktu Kristus belum mati, ya, semua orang nggak kenal, ya, siapa Mesias itu belum, ya. Orang Yahudi nggak kenal. Tapi justru lewat kematiannya di atas kayu salib, baru semua orang tahu bahwa Dia adalah Mesias. Ya. Bukan dalam arti Tuhan tidak mau memberitahu waktu itu untuk umat Israel, tidak. Tuhan tidak memberitahu, aku nih loh Mesias, tidak. Ya. Sewaktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan tidak mengatakan demikian. Makanya firman Tuhan ada yang mengatakan, makanya setiap kali setan datang, kan setan mengatakan kan, menyingkirlah engkau anak Allah yang maha tinggi.
Tapi justru Tuhan bilang apa? Diam. Ya, Tuhan menghardik setan, bilang diam. Jadi setiap kali setan ingin membuka siapa diri Yesus, ingin menyatakan yang sebenarnya, tapi Tuhan tak mau. Langsung Tuhan kunci dengan diam. Kenapa kok setan disuruh diam sama Tuhan? Karena Yesus tidak mau pengenalan umat Israel itu tahu bahwa dia itu Mesias saat dia masih hidup. Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan dikenali waktu masih hidup bahwa dia Mesias, Bapak Ibu, maka Tuhan tidak akan mati. Ya. Maka Tuhan tidak akan tergantung di kayu salib. Ya. Kalau setiap umat Israel waktu itu kenal bahwa Tuhan adalah Mesias, tidak mungkin terjadi penyaliban itu, Bapak Ibu. Ya. Justru karena itu maka Tuhan membuat waktu dia hidup, semua orang umat Israel nggak tahu bahwa dia adalah Mesias. Jadi lewat kematiannya, maka di situ pengenalan kita akan Mesias baru, kita bisa mengenal dia. Makanya perhatikan Bapak Ibu, dari sudut pandang manusia, kalau kita melihatnya, waktu Kristus tergantung di kayu salib, seakan-akan gagal, ya, seakan-akan kalah. Tapi dari sudut pandang Tuhan, ya, vertikalnya, justru Kristus itu berhasil, karena dia mengalami kemenangan yang sejati. Ya. Luar biasa ya. Saya menyelidiki, saya membaca, luar biasa. Bahkan waktu Kristus di hadapan Pilatus, ya, Kristus waktu itu diam. Dia nggak berkata apa-apa, Bapak Ibu. Bahkan Kristus itu diam, tidak mengucapkan apapun. Ya. Karena apa? Saya mau beritahu buat Bapak Ibu, suatu kebenaran tidak perlu dibela. Yang namanya benar pasti benar, Bapak Ibu. Ya. Seperti saya katakan, 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu benar. Jadi walaupun kita tidak mau percaya, ya kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Pokoknya yang namanya benar pasti benar. Ya. Tidak perlu dibela kebenaran itu, Bapak Ibu. Makanya waktu itu Yesus diam, ya. Bukan dalam arti waktu Tuhan diam itu berarti kalah, Bapak. Ya. Justru waktu Tuhan diam, ya, justru karena dia menang. Karena apa? Karena saat kebenaran sudah dipresentasikan, ya, dan orang tidak mau percaya kebenaran, kita juga nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Satu-satunya yang paling betul apa? Kita diam. Ya. Di sini makanya Yesus menang, ya. Jadi kebenaran akan tetap benar dimanapun saja. Ya. Jadi begitu kebenaran bergerak, ya, kebenaran tetap benar. Makanya kalau kita berkata-kata, ya kata-kata kita benar, Bapak Ibu. Pasti kita berkata dengan siapapun, ya itu yang kita katakan, karena benar. Tapi kalau kata-kata kita nggak benar, pasti dengan si A kita berkata seperti ini, dengan si B kita akan berkata yang berbeda, ya, karena nggak benar. Tapi kalau yang namanya benar, ya, kita berkata dengan siapapun pasti benar. Makanya kebenaran itu nggak perlu dibela. Tidak perlu, Bapak Ibu, karena dia akan tetap benar sampai kapanpun. Ya. Jadi justru lewat kebangkitan Kristus, ya, melahirkan murid-murid yang sangat militan dengan Tuhan. Tapi waktu Yesus disalib, murid-muridnya melarikan diri, ya, bahkan Petrus menyangkal, ya, Tuhan Yesus 3 kali. Maka dikatakan, ya, pada waktu ayam berkokok, sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi waktu Kristus disalib, murid-muridnya lari,
Bapak Ibu. Tapi waktu Yesus bangkit, ya, maka murid-muridnya setelah itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kebangkitan Yesus ya, membuat murid-muridnya ini ya menjadi murid Tuhan yang sangat-sangat militan. Bapak Ibu. Kalau kita baca ya dalam firman Tuhan, pelayanannya ya, luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Petrus sendiri ya, kita tahu di akhir hidupnya dia mati digantung dengan kepala di bawah ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang mereka takuti, hanya satu yang mereka takuti ya, yaitu Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu kita belajar apa aplikasinya Bapak Ibu buat kita ya, lewat kebangkitan Kristus ya. Makanya kita mengalami kemenangan yang sejati dalam hidup kita. Ada 4 yang kita mau belajar ya. Aplikasi di dalam hidup kita. Yang pertama ya, kadangkala hidup ini menampilkan kekalahan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kadang-kadang dalam hidup ini kita merasakan kalah. Maka dari itu waktu kita memperingati peristiwa Paskah, waktu Kristus tergantung di kayu salib, ya, kita juga tahu sepertinya Kristus gagal, sepertinya kalah. Begitu juga saat kita melihat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita melihat hidup kita ini seperti kita mengalami kekalahan. Ya. Kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Kita berkata jujur, ya. Kita berusaha berlaku benar, berbisnis dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Kita belajar setia, taat akan firman Tuhan. Bahkan kita berdoa, kita bekerja keras, tapi keberhasilan di dalam kejujuran dan kebenaran kita kadang-kadang tidak terjadi dalam hidup kita. Ya. Seakan-akan kebenaran itu tidak berpihak kepada kita. Yang saya katakan ini bukan orang yang tidak benar, ya. Kalau orang yang tidak benar, bisnis kita tidak benar, ya, dalam kehidupan kita tidak benar, pasti kita juga tidak akan menerima yang benar. Seperti itu. Jadi jangan kita pernah menganggap ketidakbenaran kita, Tuhan itu ada di pihak kita. Ya, ingat ini baik-baik Ibu ya. Ketidakbenaran kita, jangan kita mengira Tuhan itu ada di pihak kita, loh, tidak. Sekali lagi tidak. Ya. Jadi waktu kita menjadi anak Tuhan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, memang kita sudah diselamatkan. Ya, saya tahu. Tapi kalau kita hidup tidak benar, Tuhan nggak ada di pihak kita loh. Bukan karena lo, aku nih lo orang Kristen, aku lo orang percaya. Tidak. Kalau kita dalam hidup ini melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan nggak akan bersama dengan kita. Jadi waktu Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam hidup ini, ya, tapi saat itu Bapak Ibu mau berpihak kepada kebenaran, Bapak Ibu tetap melakukan yang terbaik, kadang-kadang malah yang kita terima yang buruk. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, makanya kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya. Padahal semua itu proses dari Tuhan. Ya, seperti contohnya gini aja. Kadang-kadang saya menemukan ada orang berkata begini, Tuhan, aku nih loh sudah setia sama Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Ya. Setiap ibadah aku hadir. Aku selalu berdoa, selalu membaca firman, selalu melakukan yang baik Tuhan. Tapi kenapa Tuhan beri? Ya, saya ambil contoh, kenapa Tuhan beri sakit? Contoh aja ya. Sakit yang boleh dibilang parah lah. Kadang-kadang kita mengatakan demikian. Seakan-akan kita kalah. Ya. Seharusnya kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, seharusnya kan hidup kita
selalu Tuhan beri apa? Maksudnya sehat, kan gitu kan? Itu tidak kalah. Tapi kenapa Tuhan beri sakit? Ya. Seakan-akan hidup ini kalah. Makanya saya katakan tadi, kemenangan Kristus itu kadang-kadang memang terlihat seperti kita kalah. Seperti Kristus tergantung di kayu salib sepertinya kalah. Tapi Bapak Ibu jangan merasa kecil hati, ya Bapak Ibu ya. Karena semua kekalahan yang kita alami di dalam hidup ini, kalau kita tetap dalam tanda kutip, kita tetap berada di dalam kebenaran, sesungguhnya kekalahan itu hanya kekalahan parsial yang sebagian. Tapi justru kita akan beroleh kemenangan yang sejati. Karena apa? Karena di dalamnya, saat kita berlaku benar, ada dua hal, di luar dan di dalam. Kalau di luar mungkin kita bisa kalah, tapi mungkin bagian dalam Tuhan yang akan membentuk kita, bagian dalamnya, sehingga karakter kita diubahkan sama Tuhan, sehingga kita memperoleh kemenangan yang sejati. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Walaupun saat kita membangun bisnis dengan jujur dan tulus, kita mengalami kekalahan tender, ya, tapi kita belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak diberi kesempatan untuk kita bisa menang dalam proyek baru, tapi kita tidak usah kecil hati, karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya hidup kita sebagai orang yang percaya itu ada prosesnya Tuhan. Bukan kalau sudah kita ikut Tuhan, oh kalau ikut Tuhan enak ya, hidupku senang. Kalau ikut Tuhan aku selalu diberkati, ya. Dalam tanda kutip berkat-berkat jasmani. Tidak, Bapak Ibu. Saat kita ikut Tuhan, makanya Tuhan katakan, kalau kamu mau mengikut aku, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, baru kamu ikut aku. Artinya apa pikul salib setiap hari? Ada prosesnya Tuhan. Setiap kita pasti diproses, ya. Makanya Bapak Ibu tidak perlu takut, ya. Walaupun kita melihat kegagalan, ya, kekalahan itu terjadi dalam hidup kita, saya tahu satu hal, Tuhan bentuk karakter kita ini loh menjadi lebih baik. Itu yang Tuhan bentuk. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi lebih bijak, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bisa dipercaya. Ini kemenangan kita, Pak. Ya. Walaupun kita tampak luarnya kita kalah, tapi percaya di dalamnya Tuhan akan mengubahkan setiap kita, ya. Ada kemenangan di dalam hidup kita, karena tidak ada kekalahan kekal di dalam Tuhan, tidak ada. Semua kekalahan di dalam kebenaran yang kita alami itu cuma kekalahan yang bersifat parsial, ya. Tapi justru ada di bagian lainnya dalam hidup kita akan mengalami kemenangan yang sejati bersama dengan Tuhan. Itu yang terjadi, ya. Tuhan mau membentuk kita bagian dalam dulu, Bapak Ibu. Kalau bagian luar mudah bagi Tuhan, seperti membalikan telapak tangan, ya, kalau bagian luar. Tapi bagian dalam ini yang sulit dibentuk, ya. Tapi yakin dan percaya, walaupun kita sepertinya kalah, tapi Tuhan ubahkan kita, ya, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Kalau mungkin dulu, contohnya aja di dalam keluarga, ya, mungkin dulu kita suka marah-marah, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, ya. Ya. Mungkin kita dulu tidak mau peduli dengan orang lain, sekarang kita mau peduli dengan orang lain. Itu Tuhan ubahkan, ya. Setiap kita Tuhan ubahkan proses. Kalau proses satu selesai, Tuhan akan proses yang lainnya.
Proses yang satu selesai, Tuhan akan proses terus sampai akhir hidup kita. Ya, kita ini akan diproses Tuhan sampai akhir hidup kita loh. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nggak usah kecil hati. Makanya konsepnya jangan sampai keliru. Ikut Tuhan. Ya. Bukan dalam arti kita pasti akan hidup senang, hidup diberkati, tidak. Ya. Ikut Tuhan itu nggak mudah. Ya. Berjalan bersama Tuhan itu ya pasti ada. Ya. Begitu banyak tekanan-tekanan, pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tapi yang Tuhan minta, kamu harus kuat. Ya. Makanya gimana supaya kuat? Ya. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, ya. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, saya yakin kita kuat. Ya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, ya, dia pasti akan selalu kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena itu saya mengajak setiap jemaat di tempat ini, ayo tetap kuat. Kalau kita nggak dalam dengan Tuhan, ya, nggak bisa Pak Ibu. Ya, kita pasti gampang marah, gampang emosi, ya. Itu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak ya. Yang pertama, yang kedua, pelajaran yang kedua. Apa yang kita bisa pelajari dengan peristiwa kebangkitan Kristus, kemenangannya sejati? Jadi saat kita mengalami kemenangan sejati, berarti kita mampu menaklukkan kehendak bebas kita, free will ini. Jadi kita sanggup menaklukkan free will kita, kehendak bebas kita, kehendak diri kita ini untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Seperti Kristus, ya, Kristus juga tunduk kepada kehendak Bapaknya. Ayo kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Dikatakan ya, Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, bahkan sampai 3 kali Tuhan berdoa. Kalau boleh, cawan ini lalu. Tapi kalau enggak, biar kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa. Seperti kita juga, Bapak Ibu, saat kita bisa menaklukkan kehendak diri kita untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan, maka kita mengalami kemenangan yang sejati. Ya, jadi ketika kita berhasil menekan ego kita ini loh Bapak Ibu, ya, kita ini egonya terlalu tinggi. Tapi kalau kita bisa menekan ego kita, menaklukkan untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan, maka kita mengalami kemenangan. Jadi waktu kita sanggup menaklukkan keinginan-keinginan kehendak bebas kita, di bawah kehendak bebas dan kedaulatan Tuhan, itu adalah kemenangan yang sejati. Itu yang Tuhan minta. Ya. Kehendak Allah untuk Kristus mengalami semua penderitaan yang begitu berat. Ya. Kristus mau taat. Ya. Walaupun saat itu mungkin Allah tidak nyaman, Pak. Ya, Allah mungkin tidak setuju untuk Kristus mengalami penderitaan yang demikian berat, ya. Tapi karena itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, maka itu akan diizinkan terjadi. Begitu juga dalam hidup kita, kita belajar. Jangan kita pikir kehendak Allah itu hanya sesuatu yang baik, hanya sesuatu yang suci, hanya sesuatu yang benar, yang menyenangkan kita. Tidak, Bapak Ibu, belum tentu. Ya,
kehendak Allah dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita ini masih punya free will, kehendak bebas ini, yang kadang-kala kehendak bebas kita ini sulit untuk dikendalikan. Kecuali kalau hal-hal yang negatif terjadi, baru kehendak bebas kita mulai berubah, mulai mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Tapi ada kalanya Tuhan di dalam kehendaknya, dalam hidup kita, ya, walaupun Tuhan gak suka, walaupun itu sesuatu yang gak enak, yang harus kita jalani, sebetulnya Tuhan gak suka, Tuhan gak setuju. Ya. Tuhan gak mungkin setuju kalau kita jatuh dalam dosa, kan gitu, tapi faktanya kita tetap jatuh dalam dosa. Ya. Sebetulnya Tuhan bisa menghentikannya, kan Bapak Ibu? Bisa. Tuhan bisa menggagalkan kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa, bisa. Dia bisa bertindak, Bapak Ibu. Tapi faktanya apa? Kenapa Tuhan kok biarkan itu terjadi? Karena ada kehendak Tuhan yang tersembunyi, yang nanti kita akan tahu kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau bentuk setiap kita, ya, makanya itu terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita mengalami satu masalah, ya, kadang-kadang kita mengatakan, pertama kita aduh gimana, kan gitu ya, kita berdoa, kita berjalan prosesnya Tuhan. Kita sabar di dalam proses, kita bertekun di dalam proses. Nanti di akhirnya kita melihat, oh ternyata ini ya yang Tuhan buat dalam hidupku. Ya. Seringkali kan kita mengatakan demikian. Saya kadang-kadang kalau melewati begitu banyak, ya, pergumulan, tapi di endingnya saya mengatakan, oh iya, ternyata Tuhan itu baik. Dia selalu baik, Bapak Ibu ya. Makanya dia sudah menang ya. Jadi Kristus menang karena Kristus berhasil menaklukkan dirinya di bawah kehendak Bapanya. Ya. Seperti kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Ya. Injil Yohanes 4 ayat 34, ya, Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, digunakan kata makananku, melakukan kehendaknya. Ya. Jadi bagi Kristus meletakkan kehendak dirinya di bawah kehendak Bapanya, itu kunci kemenangan yang sejati. Dan itu juga kunci bagi kita semua, Bapak Ibu ya. Karena itu kita perlu belajar, Bapak Ibu ya. Supaya kita mengalami kemenangan yang sejati, kita harus meletakkan kehendak diri kita di bawah kehendak Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Baru setelah itu kita akan mengalami kemenangan yang sejati ya. Makanya saya mau katakan begini, Bapak, ya, kalau kita bisa menang tender ya, atau dalam satu proyek kita menang, tapi kemenangan kita itu melukai orang lain, ya, ya itu Bapak Ibu, hati-hati dalam hidup kita. Ya. Justru yang betul saat kita menang tender, tapi kemenangan kita itu fair, nggak melukai siapapun. Itu yang betul. Kalau kita menang tender, kita menang bisnis, proyek, tapi justru lewat kemenangan itu kita melukai, itu hati-hati, Pak. Hati-hati, nanti ada kehendak Allah yang tersembunyi yang akan berbicara dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Makanya kita perlu berhati-hati dalam hidup ini, ya. Jangan gunakan hidup ini dengan sembrono. Ya. Makanya saya seringkali melihat kalau orang sudah percaya Tuhan, orang sudah di dalam Tuhan, dia anak Tuhan,
Tuhan, tapi dia selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa berulang-ulang kali dia lakukan terus. Tapi Tuhan masih diam. Itu hati-hati dalam tanda kutip. Ada kehendak Allah nanti yang tersembunyi yang akan berbicara. Ya, makanya hati-hati Bapak ya. Setiap kita harus bertemu dan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Itu yang Tuhan minta. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah dalam hidup kita, Bapak ya? Kita tidak bisa tahu kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita bisa tahu kehendak Allah yaitu lewat firman Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan ini ada kehendak Allah. Dan Tuhan minta untuk kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi seperti hari ini, ya, kalau saya sebagai seorang pengajar, ya, kehendak Allah bagi saya adalah seorang pengajar. Saya harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Makanya nggak mudah, Bapak Ibu. Saya nggak bisa ambil asal-asalan. Saya takut, Bapak Ibu. Ya, saya melayani Tuhan juga saya takut. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan ini loh, jadikan tuntunan dalam hidup kita. Ya, kita nggak bisa tahu kehendak Allah dalam hidup kita, tapi Tuhan sudah memberikan kita ya tuntunannya, panduannya, yaitu apa? Firman. Makanya firman ini perlu dibaca supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kemenangan yang sejati itu akan kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga, kemenangan yang sejati tidak mungkin tersembunyi. Ketika kita mengalami sebuah kemenangan sejati, ya, kita tidak bisa menyembunyikannya. Ya. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 14, coba kita baca. Injil Matius 5 ayat 14, ya, di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Jadi waktu kita mengalami kemenangan di dalam hidup kita, hidup kita selalu hidup dengan benar, maka hal itu nggak bisa kita sembunyikan. Mungkin kadang-kadang kita tidak mau bermegah, kita nggak mau sombong, kita maunya Tuhan yang dimuliakan saja dalam hidupku. Tapi yang namanya kemenangan sejati, dia pasti akan muncul ke permukaan. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, jadi kita bisa melihat. Hidup kita ini bisa dilihat, bisa dibaca. Buah-buahnya seperti apa? Ya. Kalau misal kata di dalam gereja, di dalam ibadah, di dalam tempat ini kita manis, ya, sikap kita manis. Tapi saat kita di rumah, di keluarga, lalu sikap kita keras, marah-marah, ya. Perkataan kotor, caci maki yang keluar, itu perlu dipertanyakan, Bapak Ibu ya. Karena kebenaran yang sejati itu pasti akan muncul ke permukaan. Ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa bersikap baik, manis, saya yakin di rumah juga sama. Ya, itu berarti kita ada kebenaran, hidup kita benar. Tapi kalau di sini baik, di rumah nggak baik, di rumah marah-marah, ada caci maki, ya tanda kutip, Bapak Ibu, ya, berarti kita munafik. Ya. Tuhan paling benci orang yang munafik, Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan minta setiap kita harus benar,
Ya. Jadi kalau di rumah di sini baik, di rumah juga baik. Dimanapun kita pasti baik. Ya, itu yang namanya kebenaran sejati tidak bisa disembunyikan. Dia pasti akan muncul ke permukaan. Ya, yang seperti itu Bapak. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, yang keempat dikatakan kemenangan yang sejati meninggalkan legasi, meninggalkan warisan. Ya. Ada warisan, ada teladan yang Kristus tinggalkan buat kita banyak. Ya, teladan yang Tuhan tinggalkan buat kita banyak loh Bapak. Kalau kita baca di dalam firman banyak. Ya. Kasihnya, ya, kebaikannya, kesabarannya, luar biasa, kemurahannya, kesetiaannya. Ya, bahkan Tuhan kan setia, ya, taat sampai mati, mati di kayu salib. Seharusnya ada hak untuk Tuhan tidak taat, Dia Tuhan. Ya, ada hak, tapi karena kasihnya kepada kita, maka Dia mau taat terus sampai mati di kayu salib. Ya. Oleh karena itu merupakan sebuah kemenangan buat kita semua. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak usah takut menjalani hidup ini. Ayo kita jalani bersama Tuhan. Ya, hari-hari yang kita lalui, walaupun kadang-kadang kita melihat gelap di depannya, ya seakan-akan suram. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan selalu Tuhan jaga, ya, Tuhan selalu bersama kita. Oleh karena itu kita harus ikut jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Dikatakan di sana, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, dikatakan kita harus ikut, ya, kita harus ikut teladan Tuhan, jejak-jejak Tuhan kita harus ikut, Bapak Ibu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tuhan minta kalau kita anak Tuhan ya kita ikut seperti Tuhan kan gitu, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Teladan-teladan Tuhan beri buat kita. Ya. Bahkan dikatakan kita juga harus ikut menderita. Jadi kita bukan hanya diminta untuk percaya, Bapak Ibu, tetapi untuk menderita untuk Dia. Kalau nggak salah, ya kita buka Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu Tuhan minta. Bukan karena menderita karena kesalahan kita loh Bapak Ibu, tidak. Menderita untuk Dia. Itu yang Tuhan minta. Ya. Walaupun mungkin ya kita hidup benar, ya, lalu kita mungkin dimusuhi sama teman-teman kita, mungkin di kantor, ya, dijauhi sama teman-teman, itu menderita untuk Dia. Ya, dimaksud seperti itu, bukan karena kita berbuat dosa lalu kita menderita. Tidak Bapak, itu karena kesalahan kita. Yang Tuhan minta kita mau menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ya, walaupun kita mengalami berbagai pergumulan, tekanan dalam hidup ini. Tapi kalau kita terus hidup benar, hidup di dalam kebenaran, kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, ya,
Saya yakin dan percaya Tuhan akan membela kita. Dia akan memberikan kemenangan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya Bapak Ibu, bukan sesuai waktu kita Bapak Ibu ya. Pagi ini kita belajar banyak hal ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang kemenangan itu sepertinya kalah ya. Kelihatannya seperti kita kalah, tapi yakin dan percaya ya, kalau kita hidup terus melekat dengan Tuhan, maka kemenangan itu pasti akan Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya, dalam hidup ini tetaplah benar ya. Tuhan minta kerjakan ya, hidup dengan benar ya, karena Tuhan sendiri kebenaran Bapak Ibu. Jadi Tuhan minta kita juga, kita harus hidup dalam kebenaran yang Tuhan minta. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita tidak usah takut. Tuhan pasti bela kita, dan Tuhan akan beri kita kemenangan. Yang kedua, kemenangan sejati adalah menaklukkan kehendak diri. Ayo kita belajar ya, menaklukkan kehendak diri. Ini yang tidak mudah. Untuk kita bisa menaklukkan kehendak kita, ego kita ini tidak mudah Bapak. Karena apa? Ego kita ini kuatnya sekali ya. Contohnya kita untuk mengalah aja sulit ya. Kadang-kadang kalau kita merasa diri kita benar, kita tidak mau kalah ya. Seperti itu kita. Karena itu terjadi juga dalam hidup saya dulu ya. Dulu saya baru pernikahan, berapa lama saya mengatakan aku benar kok, aku nggak mau ngalah. Itu yang terjadi. Tapi proses Tuhan kerjakan, diproses terus sama Tuhan, diproses terus sama Tuhan. Terakhirnya saya tunduk kepada kehendak kedaulatan Tuhan. Saya mengatakan Tuhan, saya mau ikut apa yang Tuhan mau ya. Sehingga walaupun saya benar, saya memilih diam ya. Itu yang saya lakukan. Ternyata Tuhan bekerja, Tuhan memberi kemenangan. Itu yang terjadi. Ini yang paling sulit, karena semakin banyak keinginan kita, semakin banyak kehendak kita, sehingga semakin besar kemungkinan kita untuk jatuh dalam dosa ya. Kalau keinginan kita banyak, maka kehendak kita juga banyak. Itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi Kristus hanya satu keinginannya ya. Keinginannya apa tadi saya katakan? Melakukan kehendak Bapa di dalam dirinya. Makanya dikatakan makananku adalah mengerjakan kehendak Bapa. Itu yang Kristus lakukan. Ayo kita pun belajar ya. Walaupun sulit, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita bisa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan juga katakan kan, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan ya, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu penting Bapak Ibu ya. Makanya kehendak free will kita itu sulit untuk ditaklukkan, dan Tuhan minta saat kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan minta ayo kita taklukkan kehendak diri kita, free will kita, untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga tadi dikatakan bahwa kemenangan itu tidak bisa tersembunyi, tidak bisa kita menyembunyikan. Makanya orang yang hidupnya dengan benar, pasti dia tampak dari buah-buahnya. Kita bisa lihat orang itu dari buah-buahnya ya. Makanya kalau di tempat ini baik, di tempat lain tidak baik, itu perlu dipertanyakan ya. Itu yang perlu dipertanyakan Mbak Dia. Sedangkan yang keempat, kemenangan yang sejati itu meninggalkan warisan, meninggalkan legasi. Dan kita mau berusaha Bapak Ibu, setiap kita, baik saya juga berusaha. Apa yang Tuhan tinggalkan ya,
teladan yang Tuhan beri dalam hidup kita, ya, itu supaya kita bisa melegasikannya untuk anak-anak kita, ya, sehingga hidup kita jadi berkat. Kita sebagai orang tua harus jadi berkat buat anak-anak. Makanya penting, sehingga apa? Sehingga anak-anak bisa ikut kita, ikut legasi kita. Ya, kita ikut legasinya Tuhan, anak-anak bisa ikut legasi kita. Ya, Tuhan minta seperti itu. Ya, karena anak-anak adalah tanggung jawab kita. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya anak, ya, tugas tanggung jawab Tuhan beri. Ya, jangan kita membuat sembarangan, nggak boleh loh Bapak Ibu. Ya, keselamatan anak-anak itu juga tanggung jawab kita. Makanya kita orang tua terus membawa anak kita untuk terus datang kepada Tuhan. Ya, ayo Bapak Ibu yang punya anak, suruh datang sama Tuhan. Itu penting Bapak. Kalau kita sudah memberi nasihat pada anak kita, ayo datang ke Tuhan, ke gereja, tapi anaknya masih nggak mau, ya. Tapi kita kan sudah, orang tua sudah memberikan, ya, tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, maka kita sudah selesai. Ya, itu tujuan. Makanya saya sangat sedih kadang-kadang melihat ada anaknya percaya Tuhan, tapi orang tuanya nggak percaya. Kadang-kadang saya sedih, kenapa kok sampai orang tuanya tidak percaya? Kenapa anaknya tidak memberi terus ya kepada orang tuanya? Mengajaklah, ayo Ma atau Pak, ayo ke gereja, ayo kenal Tuhan. Tapi kalau kita sudah ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau belum, ayo ajak. Ya, buat setiap kita, mungkin ada orang tua yang belum kenal Tuhan, diajak Bapak Ibu. Mungkin ada anak yang mungkin sudah remaja yang apa, mulai bisa, ayo dibawa. Ya, tapi kalau nggak mau ya itu terserah ya. Ya, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta, itu penting ya, supaya apa benar-benar legasi yang Tuhan beri dalam hidup kita, ya, kita akan tinggalkan juga buat anak-anak kita, ya. Kita belajar ya lewat kebangkitan Kristus. Dia memberi pengharapan dalam hidup kita. Kita tidak pernah sia-sia ikut Tuhan, ya, tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena kita memandangnya dari sisi kekekalan. Kita tidak memandang dari sisi kesementaraan di bumi ini, di dunia. Ya, justru buat apa memandang kesementaraan? Umur terbatas. Firman Tuhan katakan 70, kalau bisa 80, sisanya penderitaan, kesusahan. Kita tidak semakin panjang, semakin pendek. Ya, seperti saya saat ini berusia 52 tahun, semakin mendekati saya, kan gitu. Ya, panggilan Tuhan. Karena itu kita harus bersiap setiap kita ya Bapak Ibu ya, siapkan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita berjumpa dengan juru selamat kita. Puji Tuhan ya. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita. Ya, kita tidak usah takut menghadapi apapun, baik di dalam pekerjaan, asal kita bersama Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan.